kedua dalam webtoon buku sekolah analisis semiotika Roland Barthes. Baik, di bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang keluarga sebagai lembaga primer yang berperan penting dalam pembentukan karakter dan perilaku anak. Dan manfaat di penelitian ini yaitu 1. Manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat praktis bermanfaat untuk memahami bagaimana representasi yang ditunjukkan di media digital, yaitu di webtoon buku ini, untuk menggambarkan dinamika keluarga, terutama pola asuh yang terbentuk dan juga respon perilaku anak yang sebagai dampak dari pola asuh yang telah diterapkan. Kemudian yang kedua, untuk berkontribusi dalam kajian sosiologi keluarga dan semiotika. Yang ketiga, untuk mengisi celah literatur dengan fokus pada pola asuh dan respons anak di media populer webtoon tersebut, yang sebelumnya masih hanya terbatas pada film dan juga drama. Lalu selanjutnya, manfaat praktis memberikan wawasan tergantung dari individu yang menginterpretasikan. Lalu di dalam sini juga Hall menyatakan terdapat 3 jenis pendekatan, yaitu reflektif, intensional, dan konstruksi. Yang bikin penelitian kamu beda dari penelitian mengenai pola asuh yang lain itu apa? Jawab pertanyaan dari siapa? Ya, bahwa penelitian ini tuh berbeda karena di penelitian sebelumnya itu cenderung mereka itu berfokus pada satu jenis pola asuh aja, misalnya kayak pola asuh otoriter atau pola asuh demokratis dan permisif seperti itu. Lalu kemudian tidak membahas secara lebih kompleks bagaimana nanti pada respons anak ini dari dampak pola asuh yang telah diterapkan tersebut. Terus sebelumnya juga kan di penelitian terdahulu itu belum tentang representasi pola asuh orang tua, dan dalam webtoon itu masih sangat terbatas gitu. Jadi masih sering banyak yang menggunakan film, kemudian drama, terus novel, teori representasi dan juga pendekatan analisis semiotika Roland Barthes ini, karena dalam representasi sendiri itu Hall mengatakan bahwa representasi itu bukan hanya sekadar cerminan realitas, tetapi juga membentuk makna melalui simbol, tanda, dan juga bahasa tersebut. Selain itu juga bisa mempengaruhi bagi masyarakat untuk menginterpretasikan makna tersebut. Memilih subjek penelitian webtoon buku sekolah tersebut. Alasan saya untuk tertarik memilih subjek atau objek ini adalah karena terdapat 2 alasan utama, yaitu 1, webtoon ini menyajikan media visual teks kan, yang tidak hanya terdapat ekspresi, kemudian gestur dan lain-lain, tapi ada juga teksnya. Jadi ada kemungkinan unsur-unsur dan elemen tersebut itu diidentifikasikan melalui tanda untuk dianalisis menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. Baik, terima kasih moderator yang terhormat Pak Jeki. Selamat kepada Wulan Sri Rahayu yang telah mempresentasikan di suasana pagi hari ini, dan semoga teman-teman lainnya juga segera mengikuti. Yang belum, yang sudah nggak usah di lagi, yang belum segera, kan begitu. Karena bagaimanapun kalau teman-teman belum sempro sampai semester 14 pun akan ditagih sempro, kan begitu. Jadi solusinya tetap harus segera sempro. Oke. Selanjutnya ini adalah tema yang menarik, meskipun ini menurut saya tema yang cukup menantang, tapi Wulan Sri Rahayu tertarik, bahkan kemudian sudah menaruhkan dalam proposal ini. Nah, sekarang adalah sebelum saya memberikan catatan, saya memberikan masukan. Ada beberapa kalimat yang tidak dimulai dengan subjek,
beberapa, misalkan di latar belakang, misalkan bisa dilihat di halaman kedua. Adapun penelitian ini harus dimulai dengan subjek. Misalkan juga di halaman halaman 5, halaman 6 itu masih ada hal yang perlu. Di halaman 5, dalam realita kehidupan lebih baik seperti begitu itu diletakkan di belakang, tetapi kalimat dalam setiap paragraf itu diawali dengan subjek. Itu adalah standar ketika saya memberikan masukan. Selanjutnya masukan saya adalah di dalam satu paragraf itu cukup satu pokok pikiran. Misalkan di halaman 1 itu saya melihatnya lebih dari 2 pokok pikiran, sehingga lebih baik Wulan Sri untuk memisahkan antara pokok pikiran tersebut. Baru sekarang ini tentang pertanyaan. Wulan, representasi pola asuh orang tua dalam webtoon Pupus Putus Sekolah. Dirimu mengikuti web ini mulai kapan? Mulai dari 2001, 2022 sampai sekarang. iya. Mengapa waktu itu kok tertarik melihat? Apakah memang sudah waktu kamu kan 22 kan, 21 kan masih SMA. Apakah memang sudah merancang waktu itu, wah nanti saya skripsi saya tentang webtoon ini kan gitu? Iya silakan. Karena memang waktu COVID ya. Waktu COVID. Waktu COVID itu kan memang orang-orang kan tidak bisa beraktivitas di luar ya. Jadi semua tuh pada fokus ke HP-nya masing-masing. Jadi apa ya, banyak mengakses media digital, media sosial seperti itu. Lalu kemudian dari diri saya sendiri memang saya sudah mengikuti webtoon untuk sebagai pelanggan di webtoon ini udah lama gitu kan. Kemudian tapi saya fokusnya itu kepada genre yang lain. Kalau di webtoon Pupus Putus Sekolah ini kan dia slice of life. Tapi kalau saya itu dulu lebih tertarik genre romance, komedi, habis itu horor seperti itu. Lalu kemudian di tahun tadi itu 2020 sampai 2021 sampai 2022 itu saya tertarik sama genre slice of life. Saya tertarik untuk membaca genre itu. Jadi kemudian dari situ saya cari gitu kan, tertarik mana, ternyata menemukan si webtoon judul Pupus Putus Sekolah ini. Awalnya memang saya tidak tertarik karena webtoon tersebut itu penggambarannya sederhana gitu Pak. Jadi nggak ada yang menarik dari visualnya gitu. Tapi kemudian saya coba baca dari episode 1 sampai seterusnya, itu ternyata ada hal yang menarik gitu. Ya itu tadi, dia mengangkat isu pendidikan karakter dan kesetaraan gender dan terus karakter ini juga banyak gitu, nggak cuma Pupus sebagai dia karakter utama, tapi ada karakter yang lain yang dimana masing-masing karakter tuh punya konflik masing-masing gitu. Nah kemudian kenapa bisa nyambung dengan skripsi saya ini, itu saya teliti lebih lagi, lebih dalam lagi, dalam ternyata ada loh di situ yang membahas tentang pola asuh yang direpresentasikan di situ. Tapi mungkin tidak secara tidak secara gamblang atau tidak secara terang-terangan untuk menampilkannya seperti itu. Karena memang temanya itu beda-beda di dalam setiap episode. Biasanya kalau anak muda itu kan identik atau cenderung kepada percintaan ya. Bukan seperti ini kan tema-tema guru ya. Tema guru, orang tua. Itu saya mengerti. Mengapa kok selanjutnya dari sekian bahkan yang roman tadi kamu memilih yang ini? Nah itu tadi Bapak, karena saya langsung entah kenapa saya tertarik kepada genre slice of life. Yang diwakili Bu Refti, dari Bu Refti. Satu, apa yang baru pola asuh orang tua dari webtoon Pupus Putus Sekolah tersebut? Untuk yang baru dalam hal itu
setahu saya ya, untuk yang diobservasi dari episode terakhir itu pola asuh dari pola asuh permisif, Pak. Apa? Pola asuh permisif. Pola asuh permisif. Maksudnya gimana pola asuh permisif itu? Pola asuh permisif itu seperti orang tua itu memberikan kebebasan bagi anaknya, tapi membiarkan saja gitu. Jadi anak itu menentukan keputusan diri sendiri, kemudian ya dia pokoknya anaknya itu cuma mendapatkan kebutuhan fisik ataupun emosional secara terbatas, seperti itu, Pak. Jadi anak itu nantinya memiliki kemandirian yang tinggi, seperti itu. Yang kedua, pertanyaan dari Bu Refti, kenapa webtoon bukan aplikasi lain? Hampir sama dengan pertanyaan saya tadi, tetapi agak berbeda. Nah, silakan. Kenapa memilih webtoon bukan yang aplikasi lain? Karena webtoon sendiri itu dia media digital populer dengan pengguna aktif 8 sampai 9 juta per maretnya. Jadi di dalam situ juga bukan hanya sebagai media hiburan saja, tapi ada cerita-cerita tersembunyi atau makna tersembunyi di dalam webtoon. Yang terakhir pertanyaan dari Bu Refti, apa keunggulan Bartes untuk studi ini? Hampir sama juga pertanyaannya, tapi ini menekankan apa keunggulannya. Kalau tadi kan saya mengapa memilih ini, nah, ini keunggulannya. Mungkin ya, tadi kan banyak pertanyaan kenapa kok menggunakan Bartes ya. Mungkin bulan bisa ini mungkin nggak tahu, webtoon ini kan menarik ya karena dari banyak pembacanya ya. Kalau untuk yang pupus ini sendiri berapa bulan pembacanya? Iya. Itu yang pupus itu ya? Iya. Luar biasa ya. Di situ juga udah ditampilkan di gambarnya, tapi 86 itu ya? ya, ini kan dari per 11 Maret, dia 86,5. Nah, kemudian ini screenshot terbaru, Pak. Yang di situ naik jadi 87 juta. Artinya sebenarnya kan ini kan audien itu kan kesini ke webtoon, bukan lagi ke televisi kan ya? Ya, artinya kan itu, dan itu kan berarti 86 juta itu kan luar biasa ya. Nah, yang jadi menarik adalah saya kira bahwa yang ditawarkan webtoon ini akan menarik ya. Makanya dia ada peran Bartes itu, bagaimana misalnya si pembuat skenario ini itu mungkin menampilkan pendidikan karakter yang berbeda gitu ya, mungkin ala Bartes ya. Mungkin di situ nanti ulang ya. Kesetaraan gender seperti apa kesetaraan gender yang ditampilkan di webtoon ini. Mungkin saya kira kalau Bartes ini kan seperti di luar dugaan ya, karena dia memang postmodern ya, sehingga tidak seperti Saussure yang mungkin kalau mendidik anak itu seperti ini gitu ya, mungkin sangat-sangat konvensional. Lalu kalau misalnya dia menawarkan kesetaraan gender itu seperti apa? Nah, saya ingin nanti bahwa sumbangan Bartes itu justru malah di sini. Dan ini mungkin nanti bisa dimanfaatkan ya oleh guru-guru tadi yang katakan Pak Agus, guru-guru SD, SMP, SMA ya. Oh, ini loh, bisa menjadi bahan acara di sekolah ya. Karena dia menawarkan tentang pendidikan karakter gitu ya. Dan mungkin konsistensinya itu seperti apa. Boleh dilanjutkan. Tetapi gini, dirimu memastikan 3 hal tadi yang diteliti atau cukup karakter tentang karakternya saja? Itu pola asuhnya sih, Pak. Pola asuhnya? Iya. Pola asuhnya ya. Oke. Makanya itu supaya ini bisa lebih berlanjut. Lanjut, silakan.